Yang pertama, adaptor mikrotik kita pasang kepada extension, lalu kita akan menyalakan mikrotiknya. Nah, kita pasang kepada lubang seperti pada video ya. Apabila lampu pada mikrotik sudah menyala, artinya mikrotik sudah aktif. Selanjutnya, kabel sumber internet kita pasangkan kepada port 1 mikrotik. Lalu kabel LAN yang kita miliki kita pasang kepada port 2 mikrotik, lalu ujung satunya lagi kita pasangkan kepada PC kita ya. Apabila mikrotik dan PC kita sudah saling tersambung, maka dua lampu pada mikrotik akan menyala. Teman-teman, langkah pertama kita akan masuk ke aplikasi Windows. Lalu, jika dia sudah terkonek, dia akan ada muncul menu mikrotik dengan IP-nya. Kita klik, lalu kita connect. Kita akan masuk ke bagian fase 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke bagian interface. Lalu bagian Ether 1 kita klik, dokumen kuning kita klik, lalu di sini kita isi internet. Kita enter. Lalu pada Ether 2 juga begitu, kita isi di sini line. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mengganti nama mikrotik kita. Kita ke bagian sistem, identity. Lalu di sini kita ubah menjadi nama kita. Apply. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi password pada mikrotik kita. Kita ke bagian sistem, lalu kita ke user. Pada bagian admin ini kita double klik, lalu kita ke password. Kita isi password baru. Oke, jika seperti ini, kita keluar saja, kita akan reload dan kita akan mengetes password yang baru saja kita buat. Ya, sudah muncul mikrotik dan nama kita. Kita isi passwordnya, connect. Oke, sudah masuk berarti kita sudah mengubah password. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP. Kita ke DNS. Pada bagian server kita isi IP Google yaitu 8.8.8. Lalu kita klik panah bawah, kita isi juga IP Google akan tetapi IP yang berbeda. Lalu kita apply. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke IP, kita ke DHCP client. Lalu kita klik tambah. Di sini interface-nya kita ubah menjadi Ether 1. Lalu apply. Oke. Selanjutnya kita ke IP lagi, kita ke addresses. Pada address list ini kita klik tambah, lalu kita isi IP yang sesuai kita inginkan. Dan slice-nya harus sesuai ya teman-teman. Di sini saya buat ini. Slice 24. Lalu interface-nya pilih pada Ether 2. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita ke IP lagi, kita ke DHCP server. Lalu kita klik DHCP setup. Lalu di sini kita isi menjadi Ether 2. Kita klik terus next. Nah, jika berhasil di tulisannya setup has complete successfully. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan masuk ke IP, lalu kita ke firewall. Lalu pada bagian NAT kita klik tambah. Lalu kita ke general, lalu out interface kita isi menjadi Ether 1. Lalu action di sini kita ubah menjadi measure, lalu apply. Oke. Selanjutnya kita akan mengetes jaringannya dengan cara ke new terminal. Jika muncul seperti ini kita klik ban. Lalu kita ketik IP Google tadi. In 8.8. Lalu enter. Nah, jika hasilnya size CTL time status dengan angka seperti ini, itu artinya berhasil. Lalu kita silahkan ke window, lalu kita cari command prompt. Nah, di sini kita ketik IP config spasi slice rename. Tunggu saja. Nah, selanjutnya kita ketik lagi di sini ping Google tadi ya, teman-teman. 8.8.8 lalu min-t. Lalu kita enter. Nah, jika hasilnya reply from 8.8.8 bytes itu artinya berhasil ya, teman-teman, pada fase 1. Selanjutnya
kita akan blok proxy. Kita ke bagian IP, lalu kita ke web proxy, lalu di sini bagian enable kita centang, lalu port kita biarkan tetap 8080, lalu change administrator kita ubah menjadi email kita ya. Lalu pada bagian change on dice kita centang, lalu kita apply, kita ke bagian access. Lalu di sini kita klik tambah. Lalu di sini path kita isi menjadi, kita coba pada bagian mkv ya. Bintang titik mkv. Lalu action ini kita buat deny, apply, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke IP, lalu kita ke DHCP, kita ke firewall, lalu pada bagian NAT kita klik tambah, lalu kita ke general. Chainnya di sini kita ubah menjadi DST NAT, lalu protokol TCP, DST portnya kita isi 80. Lalu ini interface kita isi all Ethernet. Selanjutnya kita ke action. Lalu action di sini ubah menjadi redirect. Dan to ports-nya isi 80-80. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan mencoba web proxy yang sudah kita blok tadi. Kita masuk ke web, Chrome. Lalu kita ketik saja di sini index.mkv. Lalu kita klik. Nah, ini pilih salah satu ya teman-teman webnya. Saya mau pilih ini. Nah, jika sudah berhasil bloknya, hasilnya akan seperti ini. Ada tulisan error forbidden dan access denied. Itu artinya blok proxy Anda sudah berhasil. Dan jika sudah berhasil bloknya, kita jangan lupa untuk mereset mikrotiknya. Kita kembali ke Winbox, lalu kita ke sistem, kita ke reset configuration, lalu bagian 3 dan 4 dicentang, lalu klik reset configuration, klik yes, lalu tunggu saja. Nah, jika sudah, tampilannya akan kosong kembali seperti ini, dan itu artinya praktik Anda sudah berhasil.